Seseorang pernah berkata kepadaku, jangan bodoh, menikahlah. Sementara yang lain mengatakan, jangan bodoh, jangan menikah. Jadi, saya harus menjadi apa? Demikian pertanyaan Semyon Altov dalam tulisannya yang berjudul Menikah atau Tidak Menikah. Penulis komedi asal Rusia kelahiran 17 Januari 1945 itu melanjutkan. Orang-orang berkata, jika Anda memutuskan untuk menikah, Anda harus menikahi wanita, dan Anda tidak memiliki pilihan lain. Catatan penerjemah. Kendati Rusia dulu dikenal sebagai negara yang berideologi komunis yang identik dengan anti-agama karena agama adalah candu yang memiskinkan rakyat, orang-orang di sekitar Semyon Altov mengatakan, Anda harus menikahi wanita, dan Anda tidak memiliki pilihan lain. Artinya, rakyat Rusia tidak mengenal LGBT. Tapi dengan wanita mana? Lanjut Semyon Altov, apakah saya harus menikahi wanita yang lebih tua atau lebih muda? Jika lebih tua, seperti yang dikatakan oleh mereka yang telah mengalami pernikahan semacam itu, hidup Anda akan menjadi lebih sederhana, lebih teratur, tetapi hanya untuk waktu yang terbatas, karena dia segera akan menjadi seperti ibu Anda, kemudian seperti nenek Anda. Jika Anda menikah dengan wanita yang lebih muda, seperti yang dikatakan oleh yang berpengalaman, Anda akan merasa hidup bersamanya lebih baik dan lebih lama, karena dia masih muda, seperti bunga yang mekar dari pagi hingga petang, dan karena Anda lebih tua, Anda akan melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri, memasak, mencuci, dan menunggu sampai dia memudar. Baiklah, kita beralih dari masalah ini, sekarang pindah ke masalah lain saja, mana yang lebih baik? Menurut Anda, memiliki istri yang cerdas atau istri yang cantik? Tentu saja, setiap pria ingin memiliki istri yang cantik. Tapi berapa banyak pria yang berani melakukannya? Para pria lain yang tidak diberkahi dengan kecantikan ini akan mengunjungi rumah Anda untuk sekadar menikmati kecantikan istri Anda. Rasa cemburu yang tidak wajar pun segera dimulai, pertengkaran yang konyol pun tak terelakkan, dan singkatnya, Anda akan hidup dalam tekanan. Catatan penerjemah. Dalam masyarakat Arab Saudi yang oleh sebagian kita disebut beraliran Wahabi, ketika rekan suami datang bertamu, istri dan anak perempuannya tidak akan dipertemukan dengan sang tamu. Apa yang dikhawatirkan penulis Rusia tadi, tentunya tidak akan terjadi jika masyarakatnya menerapkan aturan ajaran Islam yang benar. Lalu bagaimana dengan wanita cerdas? Tanya Semyon Altov selanjutnya. Memiliki istri yang lebih cerdas dari Anda, ini hanya dapat diterima oleh pemula, tetapi jika istri Anda bodoh, Anda akan merasa seperti seorang profesor. Tapi ini bukanlah hidup, ini adalah aula kuliah. Baiklah, anggap masalah ini selesai sampai di sini. Apa yang lebih baik, memiliki istri yang hemat atau yang boros? Dengan istri yang hemat, bak seorang manajer, Anda akan selalu memiliki makanan, pakaian yang rapi, dan rumah yang teratur. Anda tidak dapat mengkritik apapun. Jadi, Anda akan berjalan keluar dari kamar setiap hari, mencari sesuatu untuk mengkritik atau menyerang. Jika istri Anda buruk dalam mengatur rumah tangga, segalanya akan terbalik, Anda akan mencari-cari celana Anda sepanjang hari, dan Anda tidak akan menemukannya, kemudian Anda akan memarahi dan mengenakan jaket. Mungkin kehidupan akan lebih lucu seperti ini, tetapi berapa lama Anda bisa bersabar dengan hidup seperti itu? Jika Anda menikah, seberapa sering? Terkadang, Anda mencari sedikit kasih sayang manusiawi, dan Anda menemukan istri Anda di depan Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Akhirnya, berapa banyak anak yang harus Anda miliki? Mereka yang tidak memiliki anak akan menyarankan Anda untuk memiliki 5 atau 6 anak. Mereka yang memiliki 1 anak akan mengatakan, 1 anak itu cukup banyak. Mengapa ketika Anda berharap anak laki-laki, seorang anak perempuan lahir? Dan ketika Anda berharap anak perempuan, seorang anak laki-laki lahir? Ketika Anda tidak mengharapkan apapun, kembar lahir. Lalu, jika Anda menikah dan hidup bersama istri Anda tidak akan merasa kesal bahwa Anda harus memberinya buket bunga setiap hari agar dia merasa bahagia dengan aromanya, atau sekali dalam setahun, agar dia tidak menangis karena bau bunga mimosa yang sangat kuat. Jika Anda ingin membantunya dengan pekerjaan rumah tangga, apakah Anda akan mengambil bagian yang memerlukan kekuatan seorang pria dari pekerjaannya? Atau apakah Anda tidak akan mengganggu pekerjaannya dan membiarkannya tumbuh dan berkembang dengan cara yang serasi? Apakah Anda akan mengalah dalam segala hal untuknya? Atau hanya dalam hal-hal yang dia inginkan? Akankah Anda tetap setia pada istri Anda?
Jika Anda akan tetap setia, berapa kali? Berapa kali Anda akan mengatakan padanya bahwa dia adalah wanita terbaik, paling cantik, dan satu-satunya? Sekali seminggu? Atau setiap hari Kamis? Atau Anda akan mengatakannya sekali, tetapi agar dia selalu mengingatnya sepanjang hidupnya? Setelah menontarkan sekian banyak pertanyaan yang menjadi masalah itu, akhirnya Samyon Altov mengatakan, masalah menikah atau tidak menikah, setelah dipelajari, kita anggap selesai. Ada dua pilihan sebagai jalan keluar, entah Anda menikah atau, dalam hal terburuk, Anda tidak menikah. Kemudian, semuanya akan menjadi jelas. Kehidupan kita terdiri dari hal-hal kecil seperti ini, yang tidak boleh kita khawatirkan. Demikian, Samyon Altov mengakhiri tulisannya. Sahabat kisah, terutama Anda yang beragama Islam, kita harus bersyukur karena agama kita memberikan pedoman untuk urusan masalah seperti yang telah dihadapi penulis asal Rusia ini. Wajar jika orang Rusia merasa kebingungan ketika menghadapi masalah pernikahan yang sejatinya sejalan dengan kodrat manusia. Rakyat Rusia, ketika mereka berada dalam pemerintahan beideologi komunis tidak boleh menganut agama apapun, apalagi Islam, karena bagi ideologi komunis, agama dapat menyengsarakan rakyat. Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki aspek-aspek yang dalam dan mulia. Berikut adalah paparan singkat tentang tujuan pernikahan menurut agama Islam. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi suci yang memiliki beberapa tujuan yang mendalam dan mulia. Pertama-tama, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pernikahan, seorang Muslim berusaha untuk memenuhi kewajiban agamanya, yaitu menjalani hidup dalam kepatuhan kepada Allah dan menghindari perbuatan zina, hubungan seksual di luar pernikahan. Selain itu, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Pasangan suami istri diharapkan dapat saling mendukung, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan merupakan landasan utama dalam mendidik anak-anak dalam ajaran Islam, memberikan pendidikan agama yang kuat, dan memastikan kelangsungan keturunan yang soleh dan sholehah. Pernikahan juga merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik pasangan. Dalam Islam, hubungan suami istri dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan keintiman yang sah. Keseimbangan antara cinta, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah adalah inti dari pernikahan yang sukses dalam Islam. Selain itu, pernikahan dalam Islam juga merupakan cara untuk memperluas persaudaraan antar manusia. Dengan pernikahan, keluarga kedua belah pihak saling terhubung, membentuk jaringan sosial yang kuat, dan saling mendukung dalam kebaikan dan keburukan. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam adalah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik, serta memperluas persaudaraan dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepadanya. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan menuju akhirat yang berkah. Sahabat kisah, manusia diciptakan dengan segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, mencari calon istri atau suami yang sempurna adalah tugas yang mustahil. Lelaki yang mencari calon istri yang sempurna, tidak akan menemukan. Perempuan yang mencari calon suami yang sempurna, tidak akan menemukan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kodrat manusia. Namun, hal ini seharusnya bukanlah suatu penghalang dalam perjalanan menuju pernikahan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan yang ada pada setiap calon istri atau suami seharusnya dianggap sebagai peluang untuk saling melengkapi. Ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri, mereka menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Mereka bersedia untuk tumbuh bersama, belajar, dan berkembang bersama. Mereka memahami bahwa dalam pernikahan, mereka memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mengatasi kelemahan masing-masing. Jadi, pernikahan sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang bersedia untuk bekerja sama dalam membangun kebahagiaan bersama, dengan saling melengkapi kekurangan dan merayakan kelebihan satu sama lain. Kesempurnaan mungkin hanya milik Allah, tetapi kebahagiaan dalam pernikahan dapat dicapai melalui kerjasama, cinta, dan pengertian. Jika Anda, sahabat kisah, sudah mempunyai calon yang sesuai dengan kriteria, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat, ayo segera resmikan hubungan kalian. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan seperti yang diungkapkan Samyon Altov tadi.